أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya, amin rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita barakallahu fikum dari fiqh matan al-ghayat wa taqrib atau matan Abi Syuja' fi fiqh al-Imam Syafi'i, bab tentang barakallahu fikum adab qada'il hajah. Sekarang kita masuk kepada bab bab al-wudu. Terakhir pembahasan kita tentang al-wudu. Thayyib. Sekarang bab atau faslun walladhi yanqudul wudu'a, yaitu ikhwan. Megang kitab siapa? Yang itu wala. Faslun fi furudil wudu'. Thayyib. Mana berarti? Fi furudil nawaqidul wudu' sudah belum? Belum ya? Oh, na'am. Wa sunanuhu wa furu, yang itu belum dibaca, udah belum? Wa furudul wudu sudah dibaca belum? Belum ya? Sudah kayaknya, furudul wudu itu sudah. Sunanuhu juga sudah kan? Sunanul wudu sudah kayaknya. Seingat saya sudah itu. Termasuk at-taharah salasan. Sudah belum? Sudah kan? Al-istinja sudah. Al-istinja sekarang. Thayyib. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wal istinja. Ini adalah salah satu bentuk sempurnanya syariat kita. Makanya dikatakan oleh sahabat, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu di dalam Islam, sampai tata cara buang hajat pun Rasulullah ajarkan. Ini sekali lagi menunjukkan salah satu kesempurnaan agama yang kita cintai ini. Diajarkan sampai urusan di dalam kamar mandi, urusan di dalam ranjang, di atas ranjang, diajarkan. Maka terlalu lancang ketika orang berbuat bid'ah, karena pada asalnya urusan kamar mandi, urusan dapur, urusan ranjang, urusan makan, minum, bahkan dalam WC sudah diajarkan oleh syariat. Padahal itu urusan kamar mandi. Bagaimana dengan urusan yang itu adalah syiar, mengumpulkan orang banyak, yang katanya ibadah? Jelas kalau seandainya itu adalah kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkannya. Qala faslun wal istinja'u wajibun. Dan istinja adalah berasal dari kalimat istanja yastanji istinjaan,
yakni membersihkan tinja atau membersihkan kotoran, istinja. Wajib minal baul, di saat kencing, wal ghaid atau buang air besar. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar, dan kita tidak akan terlalu banyak mensyarah. Dan yang paling afdal adalah beristinja dengan batu. Summa yutbi'uha bil ma', kemudian menyertainya dengan air. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjar, dan boleh mencukupkan dengan air atau 3 batu. Wa yunqi bihinnal mahalla, yang bisa mensucikan kubul ataupun dubur. Jadi berarti tata cara istinja di dalam Islam, kata beliau, ada 3. Yang pertama dengan batu, atau mungkin kalau sekarang tisu atau yang sejenisnya, baru diikuti dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua dengan air. Yang ketiga dengan batu, dan itu dinamakan apa? Istijmar. Dengan syarat, kata beliau, bi thalathati ahjar, 3 batu, dan bisa membersihkan kubul ataupun dubur. Dan ini barakallahu fikum bukan hanya batu, banyak yang sejenisnya seperti tisu. Terkadang misal barakallahu fikum bayi diceboki dengan tisu, entah itu tisu basah atau tisu kering, nggak mesti dibasahi dengan air. Kalau emang misalnya nggak ada air, atau misalnya air ada tapi sangat terbatas, boleh tisu saja sudah cukup. Orang kadang-kadang misalnya di jalan dia kebelit, lagi nyopir kebelit misalnya, nunggu pom bensin udah nggak kuat, turun aja parkir di pinggir jalan. Air nggak ada di mobil, sementara dia tol ini, rest area masih jauh. Ini kata dia bisa-bisa meledak di mobil ini kalau nunggu rest area. Di mobil nggak ada air, masa mau ngambil air aki untuk air radiator atau air? Nggak mungkin. Sudah turun aja barakallahu fikum, di situ ada tanah, ada batu, ada daun, bersihkan. Dan itu sudah suci. Dengan syarat 3 kali. Kamu ambil daun 3, udah bersihkan itu kotorannya, ambil daun lagi, bersihkan, ambil daun, sudah dipastikan bersih, itu udah bersih. Dan ini paling banyak barakallahu fikum kita lihat di Yaman. Kenapa barakallahu fikum? Yaman itu kan negara-negara memang tandus ya, kurang air banget. Jadi air itu ya kita aja harus nampung. Kita harus nampung, mending kita karena dekat pondok, jadi dapat air dari pondok lancar. Tapi kalau ikhwan-ikhwan kita yang tinggal rumahnya di pegunungan, yang nggak dapat aliran air dari pondok, ya pakai jergen aja, jergen 10 liter. Ingatlah kayak dulu orang-orang tua kita itu kalau ke sumur, pas ke masjid, suaminya, kadang-kadang suaminya anaknya ngambil air di masjid, bawa pulang ke rumahnya, rumah di atas gunung. Nah, kalau dipakai untuk istinja, ya paling nggak cukup untuk 1 orang bahkan. Maka akhirnya mereka seringnya apa? Pakainya istijmar. Pakainya istijmar dengan batu. Dan itu sudah suci, aman, nyaman. Masya Allah, itu kenikmat al-Islam. Qala fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau dia mencukupkan dengan salah satunya, maka air lebih utama, lebih afdal. Itu cara membersihkan najis. Dan ini bukan hanya kubul dan dubur ya ikhwan. Ada najis misal di karpet, di tikar, kemudian kita kerik dengan alat, dengan apa namanya, entah itu dengan tisu, kita lap, kita bersihkan, dan hilang itu bekasnya, hilang baunya, hilang rasanya, bekasnya pun hilang. Itu sudah suci. Nggak mesti ditambahin dengan air aja, itu sudah termasuk apa? Suci. Karena Islam barakallahu fikum sangat mudah. Makanya ada orang yang termasuk waswasatu syaitan, kata Imam Ibnul Jauzi, kepada orang yang sok suci,
Itu sampai kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang sampai mandi, sampai buang hajat berjam-jam dalam kamar mandi. Perasaan dia belum suci. Perasaan dia belum suci. Saya pikir cuman hanya sekedar cerita masa lalu, ternyata ada orang yang seperti itu. Begitu saya cerita talbis iblis itu, pernah di suatu tempat ada yang dekatin. Saya kalau mandi sampai 2 jam Ustaz. Makanya waktu saya kuliah orang gak ada yang mau ngekos sama saya. Mandi sampai 2 jam di kamar mandi, putih juga enggak. Masya Allah. Lalu apa yang kamu kerjakan dalam kamar mandi 2 jam? Kayak anak kecil, duduk, tangan dibersihkan, digosok, terus sampai nanti gosok satunya lagi. Begitu sudah selesai, kayaknya ini tadi belum ya, gosok lagi 2 jam. La ilaha illallah. Apa enggak gila itu? Sehingga, dan ini adalah penyakit barakallahu fikum. Perasaan itu enggak suci. Enggak perlu ya akhi barakallahu fikum. Qala wa yajtanibu istiqbal al-qiblati. Dan ini termasuk, ini adab dalam istinja, adab pada saat buang hajat. Dan menjauhi untuk menghadap kiblat. Wastidbari thayyib wa yajtanibu istiqbala na'am wastidbaraha fis sahra, dan juga menjauhi menghadap membelakangi kiblat ketika buang hajat di padang pasir. Mazhabnya beliau artinya kalau misalnya di ruang terbatas tembok maka tidak masalah. Itu maksudnya mazhab, dan ini mazhab Syafi'iyah. Jadi kata beliau, ketika buang hajat di padang pasir di tempat terbuka, jauhi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka berarti kalau orang di tempat tertutup ada tembok nggak ada masalah. Namun pada hakikatnya ini adalah pendapat yang banyak juga dikritisi oleh para ulama. Karena pada hakikatnya ketika kita sholat menghadap tembok pun, yang ada di dalam hati kita menghadap kiblat, menghadap kiblat. Sehingga lebih afdal, lebih hati-hati tetap, entah itu di lapangan terbuka ataupun di ruangan bangun rumah, tetap jangan sampai posisi toiletnya, klosetnya menghadap kiblat. Lebih aman. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan kerjakan yang tidak kamu ragukan. Daripada kamu suatu saat ditanya orang, kok kenapa kiblat, kok kenapa toiletnya, udah palingkan aja dari kiblat dari awal bangun. Itu lebih aman, lebih tenang. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang kedua, wa yajtanibul al-baula wal gha'id fil ma'ir raqid, dan menjauhi pada saat buang air besar ataupun air kecil di air yang tergenang, danau atau air mengalir yang memang dimanfaatkan orang. Jangan santai-santaian di sungai di atas sana, buang warna kuning, di bawah ibu-ibu lagi nyuci, lagi mandi. Tiba-tiba ada lewat aja itu ranjau di depan mereka. Jangan. Ini adab yang kedua. Yang pertama tadi apa? Menjauhi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang kedua, menjauhi buang hajat di tempat, di air yang tergenang dan itu dimanfaatkan orang. Mesti seperti itu. Air yang tergenang dan dimanfaatkan orang. Karena orang akan akhirnya kotor di situ nanti. Atau barakallahu fikum, sama hukumnya juga mengalirkan aliran tempat cucian ke tempat yang dimanfaatkan orang. Danau yang biasa orang ngambil air minum di situ, yang biasa orang ngambil air di situ, kemudian kita alirkan saluran kotoran kita di situ, lah, tidak boleh, haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah. Maka kita jangan mengganggu orang. Yang berikutnya, wa tahta syajaratil muthmirati wa fit tariqi wadh-dhilli. Adab yang ketiga, jangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah.
Kira-kira kenapa? Akan mengganggu orang. Dari jauh dikiranya mangga kuning banget. Wah, kuning benar itu mangga itu. Udah cepat-cepat direbut, begitu direbut, wah udah bosok ini mangganya. Mangganya masih keras tapi kok bosok gitu loh. Ternyata dilihat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin bahasa-bahasanya kita orang Indonesia paling-paling ngomongnya apa? Kurang ajar ini orang itu ini. Tapi kalau orang Arab, lisan mereka kalau sudah seperti itu, alaihi la'natullah, langsung itu. Qatalahullah, langsung itu dilaknat. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqul la'inain, jauhilah kalian dua perbuatan terlaknat. Apa itu? Buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah atau di tempat orang berteduh. Marah-marahnya kita orang Indonesia paling ya seperti itu tadi. Wasem ini orang, kurang ajar ini orang, paling-paling segitulah. Tapi orang Arab, ya wailak. Nah, kalau kita di Indonesia mau nulis ngingatkan orang jangan buang sampah di sini, itu biasanya apa? Yang buang sampah di sini asu. Gitu aja biasanya. Saya lihat langsung di Yaman, sempat dulu di depan rumah saya ada orang-orang buang sampah di situ. Tetangga saya yang nulis. Saya tanya, ya ikhwana man katab hadza. Saya tanya, siapa yang nulis ini? Ana. Saya yang nulis. Gentle, masya Allah, barakallahu fiik. Nabi bilang masya Allah, zain. Nabi bilang Allah jazi khairan. Langsung, la'natullah man ramal kumama huna. Semoga Allah melaknat orang buang sampah di sini. Nggak ada yang buang. Kapok orang habis itu. Jadi itu, kita marah-marahnya paling kurang ajar, paling asu, paling macam-macam. Tapi ke sana apa? Orang Arab apa? Qatalahullah, la'natullahi alaih, laknat. Dan itu spontan. Makanya barakallahu fikum, hati-hati. Pohon yang sedang berbuah, orang butuh mungkin beberapa dirawat. Sama entah itu buang hajat di situ atau mungkin buang hajat di tempat kemudian dilemparkan ke situ, buang, tidak boleh. Kemudian wa fi dhilli wa fi tariqi wa dhilli, atau di jalan atau di tempat berteduhnya orang. Jangan. Kadang-kadang kita nggak buang kotoran di jalan orang, di tempat berteduhnya orang. Tapi barakallahu fikum buang air cucian di jalan. Orang lewat kepeleset. Bedanya apa coba? Orang lewat barakallahu fikum nyiprat di pakaiannya. Punya warung begitu nutup warungnya, airnya semprot di jalan. Begitu ada mobil lewat nyeprat orang kesana kemari. Hati-hati. Karena ini masalahnya barakallahu fikum ya ikhwan, doa. Kita harus hati-hati dari doanya orang yang barangkali dia pas lewat, dia merasa terzalimi. Kemudian yang berikutnya wasuqbi, dan dia hendaknya menjauhi as-suqb. Dijelaskan di dalam syarahnya itu ta'liqat, wa huwa suqbun fi ardin aw jidarin aw nahwi lima qad yantuju anhu min adha faqad yakunu fi hayawanun dar ka'akrabin aw hayya fayakhruju alaihi wa yu'dhihi wa qad yakunu fi hayawanun dha'if fayata'adha. An Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fi al-hujur. Naam. Ini termasuk adab qada'ul hajah. Justru kadang-kadang orang doyan mau kencing cari lubang. Begitu dikencingin keluar ular. Nggak boleh. Buang hajat, makanya kalau orang Arab zaman dahulu itu buang hajat itu mereka bawa untuk gali tanah, digali, kemudian buang hajat di situ, baru ditutup kembali. Kenapa Rasulullah melarang? Jangan kencing, jangan buang air kecil atau jangan buang kotoran apapun di lubang, entah itu lubang mungkin lubang dinding, lubang tanah, lubang batu. Kenapa? Karena kadang-kadang di situ ada hewan yang akhirnya terganggu, atau bahkan kadang-kadang ada ular yang ternyata di situ tempat jin. Ularnya ternyata ular jin di situ. Ada dulu pernah orang kita ruqyah, keluar jinnya. Kenapa kamu ganggu?
Kenapa kamu masuk ke orang ini? Saya dendam. Kenapa kamu dendam? Karena waktu orang ini pernah kencing di rumah saya. Tanya, di mana? Disebutkan daerahnya, tempatnya. Rupanya orang ini kencing di lubang batu dan memang dia merasakan, iya memang. Setelah dia sadar, pernah katanya dia kencing di lubang batu, memang keluar ular kecil. Keluar ular kecil. Dan setelah itu dia bunuh. Ternyata siapa? Ternyata jin. Dia terganggu. Kenapa? Itu rumah dia. Atau misalnya kadang-kadang keluar barakallahu fikum, entah itu binatang yang membahayakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk tidak buang hajat di tempat-tempat yang seperti itu. Wasuq, lubang yang dikhawatirkan akan keluar sesuatu yang memudaratkan dia atau akan memudaratkan yang lainnya, hewan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya sekadar menjaga hak asasi manusia, tapi juga hak asasi hewan. Masya Allah, itu Islam. Sempurna sekali Islam. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaib. Juga di antara adabnya tidak berbicara pada saat kencing ataupun buang hajat. Ini termasuk adab. Makanya dianjurkan pada saat keluar dari WC, dari kamar mandi, doanya apa? Ghufranak. Di antara hikmahnya kenapa dianjurkan kita membaca ghufranak, karena di dalam kamar mandi itu kata para ulama kita ini lalai. Yang tadinya mungkin kita di luar WC, sesekali kita ngomong astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, sesekali kita ngomong subhanallah wa bihamdih. Intinya sering berzikir kita. Giliran masuk di kamar mandi, di WC, sepi jiwa kita, hati kita nggak ada sama sekali, maka keluar ghufranak. Ya Allah, aku meminta ampun atas segala kekurangan saya ini. Sama ketika kita selesai sholat, dianjurkan apa? Istighfar. Kenapa? Sholat itu sekhusyuk apapun kita tetap ada kekurangannya. Sholat itu sekhusyuk apapun kita tetap aja ada kurangannya. Maka dianjurkan selesai sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Naam. Kemudian wala yastaqbilu syams wal qamar wala yastadbirhuma. Jangan pula menghadap matahari atau membelakanginya. Jadi kalau kita lihat hadisnya ya ikhwan barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bighaitin wala baulin walakin syarriqu aw gharribu. Janganlah kalian menghadap kiblat pada saat atau membelakangi kiblat ketika kalian buang hajat, tapi hendaknya kalian menghadap ke barat atau ke timur. Ini hadis kira-kira kalau diterapkan kita di Indonesia tepat gak? Hah? Coba yang cerdas. Hah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau buang hajat, kencing atau buang air besar, jangan menghadap kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kita ini kiblatnya kemana kalau sholat? Arahnya kemana? Hah? Otomatis belakangi timur. Berarti kalau hadis ini kita terapkan di Indonesia, bingung nggak memahaminya? Hah? Jelas bingung. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, walakin syarriqu aw gharribu. Ini Rasulullah sedang berbicara kepada siapa? Hah? Kepada siapa? Ahli penduduk mana tapi? Bukan sahabat, penduduk mana? Hah? Madinah. Kepada penduduk Madinah. Walakin syarriqu aw gharribu. Akan tetapi kalian menghadap kiblat, menghadap barat atau menghadap timur. Syarriqu aw gharribu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu bingung memahami hadis ini. Ini hadisnya gimana? Rasulullah bicara pada orang Madinah. Intinya jangan menghadap kiblat. Intinya jangan menghadap kiblat. Sehingga aman barakallahu fikum. Jadi tidak ada sama sekali unsur merendahkan kiblat, tidak ada unsur sama sekali menghinakan kiblat. Kita masuk kepada faslun nawaqidul wudu. Qala
Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Dan pembatal-pembatal wudu ada 6. Jadi setiap amal itu ada pembatalnya. Sebagaimana Islam juga ada pembatalnya. Maka wudu, salat, puasa juga ada pembatalnya. Maka kalau ada orang mengatakan Islam tidak ada yang batalkan selama orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada yang batalkan, jelas jauh. Salah. Coba lihat sekarang ini. Ini kan sekarang lagi tren seakan-akan orang-orang yang benci kepada Islam, yang benci kepada Islam dikesankan seakan-akan bukan kebencian kepada Islam tapi kepada Arab. Padahal intinya Islam yang mereka benci sebenarnya. Wal'iyadu billah. Qala walladhi yanqudul wudu'a. Dan yang membatalkan wudu ada 6 macam, disengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan, yaitu al-qubul dan ad-dubur. Al-qubul dan ad-dubur itu umum. Yang keluar dari kubul ya ikhwan, dari kemaluan, itu bisa jadi air kencing, najis, mani, najis bukan? Mani najis bukan? Kenapa enggak? Ada yang mengatakan mani najis. Kalau mengatakan najis, mani najis, berarti kita lebih mulia telur ayam, lebih mulia ayam daripada kita. Kenapa? Ayam berasal dari telur, dan telur enggak najis. Ditelan boleh, direbus enak, digoreng. Nah, makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mani itu bukan najis, li'annaha aslul insan, karena asal terciptanya manusia. Sekalipun mani membatalkan wudu jelas, bahkan mewajibkan mandi pada saat keluar kalau dengan syahwat, tapi dia tetap tidak najis. Tidak najis. Yang berpendapat mani itu najis adalah hadis berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pernah mengeriknya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mani, bekas mani. Fa ra'aitu athar al-ma'i fi, dan saya masih melihat bekas air habis saya bersihkan. Tapi ini kan bukan berarti menunjukkan enggak mesti najis, kata para ulama. Aisyah, yang namanya sesuatu yang dibersihkan, liur, ingus, itu kan kotor, tapi apakah najis? Kan tidak. Jadi bukan berarti karena dibersihkan itu terus najis, lah. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam As-Sunan As-Sughra. Beliau meriwayatkan juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, enggak najis. Yang sahih, mani tidak najis. Ya terserah kalau ada yang mau menyelisihi. Terserah kalau ada yang mau menyelisih pendapat saya, Ustadz, mani itu najis, ya udah terima aja, berarti kamu dari najis. Kamu tercipta dari najis. Naam. Al-Imam Al-Baihani, salah satu ulama Yaman, pernah diundang seminar atau apa itu? Seminar ya. Jadi perdebatan tentang dengan dikumpulkan di situ orang-orang liberal yang mengatakan, yang berusaha membuang perbedaan laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Perempuan laki semua sama kedudukannya. Apa dalam bahasa kita? Emansipasi. Nah, Al-Baihani datang. Ini juru bicaranya dibiarkan aja berbicara tentang persamaan laki dan perempuan ini semuanya. Setelah selesai, kata Al-Baihani, faskuti anti. Faskuti anti. Sekarang giliran kamu diam. Anti itu bicara untuk siapa? Perempuan. Kalau laki-laki, anta. Faskuti, uskuti itu diam, bagi untuk siapa? Perempuan. Kalau laki-laki, uskut. Marah ini orang, uskuti anti. Sekarang giliran kamu wahai perempuan, diam. Marah. Kenapa kamu manggil saya dengan dhamir kata ganti perempuan sementara saya laki-laki? Kata Baihani, berarti mazhabmu udah batal. Baru dhamir aja kamu udah gak terima, apalagi mau menyamakan dalam segala sisi. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, itu sudah konsekuensi mazhab.
Sudah konsekuensi artinya kalau kamu megang suatu pendapat, silahkan. Ada orang bersikeras, kita katakan manusia itu dari Adam, enggak dari monyet, ya sudah terserah. Tapi hati-hati aja kalau ditambokin sama bapakmu. Lah iya kan? Silakan kalau kamu bertahan dengan pendapatmu bahwa asal muasal manusia itu dari monyet, silakan. Tapi berarti bapakmu siapa? Kalau ditambokin saya nggak tanggung jawab loh. Itu sudah konsekuensinya pendapatmu. Tapi kalau saya enggak, kita ini dari Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, semua kalian dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Sudah selesai. Toyib, itu tadi yang pertama kencing, mani. Kemudian yang ketiga apa? Yang keluar dari kemaluan, madhi. Najis atau bukan? Najis. Madhi itu biasanya keluar ketika barakallahu fikum syahwat naik. Ketika syahwat apa? Syahwat naik. Maka Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada, menyuruh Fatimah untuk bertanya kepada Rasulullah. Apa bukan Fatimah, orang lain, Mikdad. Mau nyuruh Fatimah nanya kepada ayahnya gawat, karena ini urusan rahasia laki-laki. Kuntu rajulan madza'an fa amartul Mikdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala igsil dzakaraka wa tawadda. Saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi kalau syahwatnya naik. Maka saya pun merintahkan Mikdad untuk menanyakan hukumnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, cuci kemaluanmu dan wudu. Najis dan membatalkan wudu, tapi tidak wajib mandi. Itu madhi. Biasanya keluar pada saat suami istri bercumbu, keluar pada saat syahwat naik, keluar pada saat na'udzubillah kalau ada orang kelainan menonton film-film yang na'udzubillah, keluar licin di kemaluan, itu dinamakan apa? Madhi. Kemudian yang keempat apa? Al-wadi. Al-wadiyu. Al-wadiyu. Wadi. Wadi ini biasanya keluar barakallahu fikum ketika orang habis kencing. Biasanya orang habis kencing begitu, perasaan dia sudah cebok, sudah bersih, begitu berdiri kok terasa kayak ada yang netes gitu. Apa bahasa kita itu? Anyangan apa ya? Kata orang apa, anyang-anyangan apa ya? Saya nggak tahu, ngarang aja. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi orang kadang-kadang sudah begitu dia berdiri terasa kayak ada yang keluar. Najis bukan? Najis bukan ini? Najis. Dan membatalkan wudu. Tapi kalau memang ini sudah penyakit, diistilahkan dengan salasil baul. Kalau ini memang sudah penyakit dan dia nggak bisa tahan, mesti setelah itu mesti keluar. Maka ini berarti sudah di luar kemampuan dia. Dia wajib berobat, dia harus mengobatinya. Tapi kalau cuma sekali dan dia bisa membersihkannya, bersihkan. Nah, itu yang empat yang keluar dari kemaluan, itu yang mustarak, yang antara laki-laki maupun apa? Perempuan. Kalau perempuan ada lagi darah haid, darah nifas, rutubah, istihadah, ada lagi. Nah, sudah yang sudah punya perempuan aja yang ngurusin itu nanti. Tayyib, al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan, itu pembatal wudu yang pertama. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, dan tidur dengan posisi yang sama sekali membuat dia tidak sadar. Intinya tidur berbaring, tidur pulas. Enggak apa-apa, kita baca aja dulu. Wa zawalul akli bisukrin aw marad, dan hilangnya akal, ini yang ketiga, dengan mabuk atau sakit. Kalau Syekhul Fauzan, dan ini yang benar di dalam tapi nggak ada masalah ya ikhwan. Ingat, kita belajar untuk amal, bukan untuk memperdebatkan. Makanya kalau ada yang mendebat Anda tentang madhab, tentang ini,
pasang telinga aja kalau bisa dengar. Kalau nggak bisa dengar, assalamualaikum. Apa itu mazhab? Udah, biarin. Saya mau sholat malam, nggak mau debat. Oh ini kata Syekh Fulan begini, ngapain? Jangan sekali-kali pernah belajar ya ikhwan berdebat. Jangan sekali-kali. Anda memegang pendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ada orang datang, mana dalilnya kamu tidak membatalkan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu? Ini. Assalamualaikum. Nggak usah. Saya orang nggak tahu menau, saya taunya pokoknya menyentuh perempuan nggak membatalkan wudu. Itu keyakinan saya, itu itikad saya. Sekarang kalau saya debat dengan kamu, apakah berani kamu mengatakan saya sesat kalau berpendapat seperti itu? Atau kamu saya sesatkan karena tidak sependapat dengan saya? Assalamualaikum. Amalkan sudah. Kalau kamu mau mendebatkan seperti itu sampai kapan? Ambil telepon sekarang juga, telepon ulama di Saudi, telepon ulama di Yaman. 5 orang ulama yang kamu telepon bisa jadi 5 pendapat. Maka kalau kamu mau debat-debat sampai kapan selesainya? Kamu amal selesai. Tutup telinga. Nah, jadi kalau masalah tidur dan zawalul aql, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqh, beliau memasukkannya satu. Intinya zawalul aql. Jadi bukan pembahasannya di tidurnya, bukan. Tapi pembahasannya apa? Zawalul aql. Entah itu orang mau tidur sambil baring, sambil berdiri, sambil duduk. Ada tipe orang yang Masya Allah berdiri aja bisa tidur. Naik bis dari Pekalongan sampai Jogja, kebetulan gak dapat jok, berdiri pegangan di situ. Tidur nyenyak. Ada tipe orang seperti itu. Mungkin di sini juga ada orang begitu. Mungkin yang ketawanya ada orang begitu. Ada tipe orang apa istilahnya, tidur kebo, tidur ular. Ada tipe orang begitu naik kereta, naik mobil, baru duduk tidur langsung ngorok. Sampai di tempat tujuan pun dibangunkan, nggak bangun-bangun. Ada orang Jumatan, begitu bangun, Masya Allah, baru pertama kali saya Jumatan di masjid ini nggak ada khutbahnya, langsung komat. Hah? Masya Allah, aneh ini masjid. Baru pertama kali saya Jumatan di sini, azan langsung komat, nggak ada khutbahnya. Kok bisa? Tidur. Dia kritik ini. Baru pertama kali saya Jumatan kali ini, nggak ada khutbah sama sekali, langsung komat. Ini padahal duduk. Jadi ini kembalinya barakallahu fikum pada asalnya bukan masalah posisi tidur, baring, berdiri, duduk, bukan. Permasalahannya atau intinya adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Kamu gak bakal selesai sampai hari kiamat kalau kamu bahas tidur baring, tidur duduk, tidur ini. Gak usah, percuma. Saya kalau tidak salah Syekh Al-Albani Syekh Al-Albani kayaknya. Beliau sendiri cerita, dulu saya pernah mentarjih pendapat tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur baring. Sampai suatu saat Allah takdirkan beliau katanya Jumat, ada orang di sampingnya tidur sambil duduk, nyenyak banget tidurnya sampai keluar angin pun gak terasa. Setelah itu dia tegur, begitu komat kamu keluar wudhu, kamu tadi batal buang angin. Enggak, saya gak batal, saya merasakan ini. Loh, gimana ini? Padahal sempat beliau berpendapat tidur yang batalkan wudhu tidur sambil baring, karena tidur sambil baring itu nyenyak orang. Ternyata ada yang tidur sambil duduk nyenyak, sampai buang angin gak terasa. Akhirnya beliau semenjak itu rujuk. Jadi intinya barakallahu fikum, pembahasannya bukan masalah tidurnya. Intinya bukan pembahasan masalah tidur membatalkan wudu atau tidak. Masalahnya adalah zawalul aql. Sadar gak kamu? Nah kalau sampai seperti itu tadi, baru kali ini saya Jumatan gak ada khutbah Jumat, itu kan udah kamu keluar wudu, jangan langsung sholat. Kamu gak sah sholatnya. Loh, saya nggak merasakan keluar angin. Justru tidak merasakan itulah berarti kamu tidurnya luar biasa. Masa nggak dengar khotib sama sekali?
Jadi ini sekali lagi pembahasannya bukan masalah tidurnya, masalah hilang akal. Orang mabok hilang akal, orang pingsan hilang akal, orang disuntik hilang akal, disuntik bius hilang akal. Minum apalagi nelan obat yang menyebabkan dia hilang akal, semua membatalkan wudu. Kenapa ya kawan? Karena ketika orang itu hilang akal, keluar dari duburnya pun tidak bakal merasakan sesuatu. Tidak bakal merasakan sesuatu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bukan masalah tidurnya, tetapi masalahnya adalah hilang akal. Yang keempat, walamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin. Yang keempat, menyentuh perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, tanpa ada kain. Ini di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah membatalkan wudu. Tapi tadi kita udah jelaskan. Silahkan kamu, kalau ada orang yang mau ngambil pendapat, silahkan. Tapi apa orang kemudian mau mendebat, kita layani. Saya tantang antum mendebat dengan dalil, tantang patung aja sana. Apa ulama seperti itu? Imam Ahmad, Imam Malik aja nggak pernah mendebatkan masalah itu, kok kamu mau debat? Jadi yang salah kita ini, barakallahu fikum, bukan masalah bermadhabnya. Silakan bermadhab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Hambali, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Hambali, apa salahnya? Silakan bermadhab. Tapi ketika kamu mengharuskan orang harus ikut madhab ini, harus ikut madhab ini, wajibkan, itu yang nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan. Para imam haji yang sahibul madhab aja nggak pernah mengharuskan, kok kita mengharuskan? Naam. Ada orang muta'assib Abu Hanifah, Hanafiyah di Baghdad, ceritakan dalam Tarikh Khatib Al-Baghdadi, sampai di Baghdad dia mengatakan, saya ingin menghukum orang yang menyelisih madhab Abu Hanifah. Ada orang cerdas nanya, apa pernah Abu Hanifah menyelisih orang yang menghukum orang yang menyelisih madhabnya? Nggak pernah. Kalau begitu hukum dirimu sendiri dulu. Jadi bukan masalah itu ya, nggak ada gunanya kamu berdebat. Belajar kita bukan untuk berdebat, tapi untuk apa? Beramal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwa beliau menjelaskan dalil banyak tentang masalah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak. Beliau mengatakan, kalau seandainya menyentuh perempuan membatalkan wudu ini adalah menyentuh perempuan membatalkan wudu, maka semestinya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan hadiah sangat penting seperti ini. Karena apa? Yang namanya suami istri dari zaman Rasulullah, perempuan laki ada. Tapi kenapa Rasulullah tidak pernah membahas itu? Juga terakhir Al-Allamah Ibnu Utsaimin, para a'immah tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya menyentuh perempuan adalah jima. Ketika berhubungan, na'am, jelas batal wudunya, bahkan wajib mandi. Tapi kalau sekedar menyentuh, dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah pernah salat malam, kemudian beliau ketika hendak sujud, beliau menyentuh kaki saya, faghamazani faqabattu rijlayya. Ini karena sempitnya kamar mereka. Rasulullah salat malam, Aisyah radhiyallahu anha di depannya. Kakinya Aisyah, telapak kakinya Aisyah di tempat sujudnya Rasulullah karena sempitnya kamar. Ketika Rasulullah sedang berdiri baca ayat, Aisyah kakinya diluruskan. Ketika Rasulullah sujud, kaki saya di ghamazani, disentuh sandal supaya ditarik, maka saya pun menarik kaki saya. Jadi kalau mau diperdebatkan apa sekarang? Buahnya apa sekarang? Kalau orang mau memperdebatkan hal ini, terus hasilnya apa? Hasilnya musuhan tidak? Hah? Saya tanya, sekarang kalau orang mau memperdebatkan mana dalilmu sini, hasilnya apa? Hasilnya dendam, hasilnya bermusuhan. Maka barakallahu fikum, jangan pernah menjadikan ilmu untuk debat-debatan. Jangan pernah menjadikan kamu share kebenaran, kamu sebarkan kebenaran. Ada orang yang mau mendebat, ada orang yang biarkan. Mau debat kok masalah madhab, sampai hari kiamat gak bakal ketemu. Yang ada hanya bahkan mungkin bisa-bisa kamunya sendiri gak pernah ketemu dengan dia karena benci.
Tidak boleh seperti itu, nggak boleh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lainnya, mata menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Hadza mimma ta'ummu bihil balwa. Kata beliau, ini termasuk hal yang memang sebenarnya sudah sangat butuh. Tapi kenapa para sahabat tidak menjelaskan hal seperti ini? Kenapa Rasulullah tidak menjelaskannya? Menunjukkan gak ada masalah. Menyentuh perempuan yang bukan mahram dosanya tersendiri, tapi tetap tidak membatalkan wudu. Lagi pula kalau dikatakan menyentuh perempuan batalkan wudu, kalau menyentuh kucing batal gak wudunya? Hah? Nyentuh kucing batal gak wudunya? Gak batal. Kalau begitu perempuan sudah lebih, kucing sudah lebih suci daripada perempuan. Oh, karena ada syahwat. Masa ada orang nyentuh kucing dengan syahwat? Mungkin juga. Turutin aja udah. Jadi ya ikhwan, jangan mau agama untuk debat-debatan. Ada dulu seorang Arabi, Arab Badui, datang seorang Yahudi misionaris. Apa seorang Nasara misionaris. Ini orang diajak untuk murtad dan mengakui Tuhan itu 3, Trinitas. Jawabnya si Arabi ini sederhana. 1 aja susah saya taati, apalagi 3, kata dia. Langsung pergi orangnya. Debat itu bukan butuh ilmu ya akhi, butuh kecerdasan. Ini diajak masuk Nasara, mengakui 3 Tuhan, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Si Arabi jawab ringkas, ya Allah, 1 aja sudah susah saya taati, apalagi mau 3, kata dia. 1 aja udah nyerah, mau diajak 3. Nah, maka jangan mau pasang telinga. Kalau kamu diajak debat dia ini nggak ada gunanya ya akhi. Apalagi kalau yang ajak debat kamu itu adalah orang Islam, orang Muslim. Ada seorang Yahudi Zionis, dia berusaha membuat ragu kaum muslimin. Datang di Irak dulu, kemudian dia menemukan seorang penggembala kambing Arab Badui. Saya akan mulai dari orang ini. Diajak cerita, pura-pura masuk Islam. Kita ini orang Islam, kita merasakan berat sekali menghafal Quran 30 juz. Padahal dalam Al-Quran itu sendiri banyak sekali ayat-ayat yang terulang, kisah-kisah yang terulang. Kenapa sih Quran itu kita nggak ringkas saja? Yang kira-kira kisah Nabi Musa terulang-ulang kita buang aja, cukup dalam surat Al-Baqarah aja, yang lain kita buang. Karena terlalu berat kita menghafal 30 juz itu. Kita buanglah yang sama, yang kira-kira kisah-kisah sama kita buang, kita kurangi. Lebih ringan kita hafal Quran itu. Kata si Arabi ini, Masya Allah, ini sependapat saya dengan kamu. Saya setuju sekali. Ini ide bagus. Si Yahudi ini senang, alhamdulillah misi saya berhasil. Kata si Arabi, tapi saya juga punya usul. Bagaimana kalau anggota badanmu yang double-double itu kita potong aja? Daripada kamu punya kaki 2 cukup 1 aja, tangan 2 cukup 1 aja, kuping 2 cukup 1 aja, mata 2 cukup 1. Supaya apa? Ketika kamu makan, daripada ini vitamin berbagi, jadi larinya ke 1 aja. Kan kamu lebih gemuk nantinya. Kata dia, penggembala kambingnya aja sudah seperti ini, gimana ulamanya? Kabur dan pulang. Jadi jadilah orang yang cerdas gitu loh. Jangan jadi orang yang sok hebat. Kalau sudah ada yang nantang debat, wah saya harus layani ini, kesempatan ini, saya harus layani ini, bawain kitab, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Jadi barakallahu fikum, pegang, menyentuh perempuan entah itu istrimu, mahrammu ataupun bukan mahram, tidak membatalkan wudu, titik. Mau ngajak debat, mau debat aja sama pohon sana, nggak mau ngelayani saya. Kenapa? Debat, hasilnya apa setelah itu? Kalau kamu mengatakan membatalkan, kalau saya mengatakan tidak membatalkan, setelah itu kita debat, hasilnya apa? Ujung-ujungnya debat kusir. Itu istilahnya orang Arab apa? Anzun walau tarat. Ujung-ujungnya debatnya apa? Anzun walau tarat. Anzun walau tarat. Itu istilahnya orang Arab. Anzun walau tarat. Kambing walaupun terbang. Kambing terbang. Kenapa? Ada orang ngelihat, 2 orang ngelihat binatang di seberang sungai. Yang satu mengatakan kambing, yang satu mengatakan burung, yang satu kambing, yang satu burung. Ayo kita hampirin.
Begitu dihampirin terbang. Tuh kan burung kan? Enggak, kambing terbang. Kalau sudah seperti itu kamu debat hasilnya apa ya akhi? Tenangkan pikiran kamu, jangan galau, jangan gusar. Lah kalau debat seperti itu buktinya terbang, berarti kan burung bukan, kambing terbang. Masya Allah, anzun walau tarat. Makanya jangan ya akhi. Belajarlah untuk ibadah, belajarlah untuk beramal, bukan untuk berdebat. Akan membuat hatimu sempit, dadamu sempit, akan membuat kamu sakit hati, dan setelah itu tidak ada faedah di balik itu. Na'am, barakallahu fikum. Adzan dulu baru kita lanjut. Biasanya lanjut baru salat ya? Ya, toib, lanjut. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai dari pembahasan kepada masalah lamsu ar-rajulil mar'ah, masalah menyentuh perempuan membatalkan wudu. Tanpa ada perdebatan, tadi kita nukilkan ucapan Syekhul Islam, Syekh Ibnu Utsaimin dan para imam bahwa menyentuh perempuan, entah itu perempuan mahramnya, istrinya ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil. Padahal ini hal yang sangat penting. Lagi pula yang mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudu, kira-kira antum bisa komitmen pada saat haji atau umrah dan bawa istri, bawa ibu antum? Atau nggak usah bawa istri, nggak usah, udah sendiri aja. Sementara pemerintah Arab Saudi ketika tawaf itu sampai sekarang nggak, dan memang nggak bakal, boleh dikata nggak bakal dipisah waktunya, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dan nggak mungkin boleh dikata. Kenapa? Ya kalau perempuan dipisah sendirian, tiba-tiba hilang. Begitu perempuan rata-rata misalnya orang-orang kita dibarengkan sama perempuan tawafnya sama orang-orang negro yang kadang-kadang cuma di bawah keteknya kita ini orang Indonesia. Apa nggak tersiksa perempuan kita ini? Maka dibebaskan, dibenarkan oleh pemerintah tawaf bareng-bareng. Kamu punya istri, kamu punya ibu, apa mungkin kebayangan gandengannya tawaf sambil gandengan tangan gitu? Jutaan manusia seperti itu. Jadi bisa nggak menghindar kira-kira itu? Nah, jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan, tidak membatalkan wudu. Tapi terus terang ya, kadang-kadang ada sedikit manfaatnya juga. Di masyarakat kita ada sedikit manfaatnya ketika orang mengatakan menyentuh perempuan batalkan wudu. Manfaatnya apa? Kondangan. Pernah ada pas pulang diundang khutbah gitu. Jadi ketika kita misalnya kadang-kadang diajak salaman sama perempuan, itu sudah sangat terhormat bagi perempuan itu, kita begini, tangannya sedekap di dada. Dia langsung maklum, oh ada wudu katanya. Ada wudu katanya. Dia langsung tahu itu.
Jadi nggak ada masalah ya akhi barakallahu fikum. Makanya intinya satu, silakan kamu pegang, kamu amalkan, jangan pernah debat. Jangan pernah debat. Karena nggak bakal ada selesainya. Kemudian yang berikutnya, wa massu farjil adami bi batinil kaf wa massu halaqati duburihi alal jadid. Alal jadid yakni dalam pendapat yang baru. Menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, kemaluan istrinya misalnya, atau menyentuh dubur ala al-qaulil jadid, yakni berdasarkan pendapat yang baru. Nah, ini yang kemarin kita ingatkan. Bedanya sebagian orang yang sok fakih di negara kita ini, kalau sudah berubah fatwa, berubah pendapat, tuh orang pelin-pelan katanya. Dulu begini, sekarang begini. Padahal kita belajar fikih, ini pendapat baru, itu pendapat dulu Imam Ahmad, ini pendapat baru Imam Syafi'i. Jadi kita belajar fikih barakallahu fikum, terbuka wawasan kita. Ada satu pembatal wudu yang tidak disebutkan di sini ya ikhwan, apa? Yang tidak disebutkan oleh beliau. Entah mungkin beliau pendapatnya tidak menganggap tidak membatalkan wudu, tapi yang jelas membatalkan. Apa ya ikhwan? Makan daging unta. Nah, itu tidak disebutkan. Ya Rasulullah, atawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am. Ya Rasulullah, apakah kita harus wudu kalau makan daging unta? Beliau mengatakan iya, wudu. Membatalkan wudu makan daging unta. Hikmahnya apa? Wallahu alam, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, tapi intinya Rasulullah tidak menjelaskan. Makan daging unta membatalkan, hanya itu makanan yang membatalkan wudu. Makan daging kambing, makan daging sapi, makan daging burung unta, karena ada burung unta. Makan apa saja, roti, makan, tidak membatalkan wudu. Yang dipanggang, yang dibakar, yang digoreng, yang dimasak, tidak membatalkan wudu. Makanan yang membatalkan wudu hanya satu, yaitu apa? Makan daging unta. Itu nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini yang tidak disebutkan adalah makan daging unta. Kemudian yang disebutkan di sini yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan, kemudian hilangnya akal. Adapun menyentuh perempuan tidak. Yang rajih tidak mau membatalkan wudu. Intinya satu barakallahu fikum, tadi sudah kita jelaskan ya ikhwan, kuncilah jangan pernah membuka orang untuk mendebat, karena nggak bakal ada selesainya kalau kamu jadikan agama ini selalu untuk debat-debatan. Apalagi permasalahannya berpusar sekitar madhab, nggak akan ada selesainya, ya akhi. Justru akan membuat hati kita keras, justru akan membuat hati kita kaku. Mending kita sholat malam, bangun sholat malam. Seakan-akan kita tidak bisa ada persamaan. Jangan. Kita tambah sedikit. Qala, mana tadi? Kita tambah sedikit. Faslun. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Sittatu asya'a. Mamnu' minas sarf. Dan yang mewajibkan mandi ada 6. Yang mewajibkan mandi ada 6. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 3 sama laki dan perempuan. Wahia iltiqa'ul khitanain. Yang pertama yang mewajibkan mandi adalah bertemunya dua khitan, yakni berhubungan suami istri. Naam. Keluar mani ataupun tidak keluar mani, kalau sudah tercelup wajib mandi. Naam. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Kalau sudah berhubungan suami istri, kemaluan sudah masuk kemaluan istri dan tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Faqat wajibal ghusl. Idza iltaqal khitanan faqat wajibal ghusl.
keluar maninya ataupun nggak keluar. Jadi istrinya juga nggak boleh protes, kamu aja yang mandi, kamu yang enak, saya enggak kok. Atau sebaliknya, saya belum keluar kok, kamu aja yang mandi, malas. Nggak boleh. Kenapa? Ya sudah dua-duanya itu udah tanggung resiko bersama. Kenapa? Memang Rasulullah sudah mengatakan begitu, idzal taqal khitanan faqad wajibal ghusl. Kalau sudah bertemu dua khitan, yakni dzakar wal untha, maka wajib mandi. Naam. Itu yang pertama yang mewajibkan mandi, dan ini dinamakan mandi apa? Mandi janabah. Apa yang membedakannya ya ikhwan dengan mandi biasa? Intinya niat ya akhi. Maka hati-hati. Kamu mau mandi berendam sampai 1 hari, kalau tidak ada niat mandi janabah, berarti Anda belum mandi sama sekali. Maka hati-hati. Yang membedakannya ini adalah intinya niat. Maka jangan sampai habis berhubungan dengan istri begitu mandi asal mandi aja, nggak enak badan mandi begitu aja, maka berarti sholat Anda nggak sah. Hati-hati, makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Niat itu penting. Niat itu penting. Anda mau mandi di kolam renang, mau mandi, intinya niat. Kalau masyarakat kita apa istilahnya, keramas apa ya, mandi besar. Kalau masyarakat kita kayaknya namanya apa, mandi besar, keramas, atas apa kalau istilahnya artis apa, mandi madu. Yang jelas barakallahu fikum ya ikhwan, intinya kalau orang faham niatnya mandi janabah, titik. Karena tetap aja orang kadang-kadang mengatakan mandi keramas itu ya maksudnya samponan aja. Padahal kan gak mesti samponan. Kadang orang memahami mandi keramas itu maksudnya seluruh badan harus basah, samponya termasuknya. Itu berarti sudah jelas nggak sah berarti niatnya. Makanya intinya difahamkan, niatnya mandi apa? Mandi janabah. Niatnya mandi apa? Mandi janabah. Istrinya niatnya apa? Mandi janabah. Bukan niat mandi keramas, mandi junub biar sah. Karena kalau kamu niatnya nggak mandi junub, nggak sah sholatmu. Nggak sah sholatnya. Itu masalahnya, ini yang bedakan adalah niat. Adapun masalah tuntunan dimulai dengan wudhu, membersihkan kemaluan, ini semua itu sunnahnya. Tapi intinya syaratnya adalah niat itu pertama kali, dan membasahi seluruh tubuh. Nah, mungkin karena lagi dingin, airnya buka aja, itu suaranya dibuka, sekali buka basah seluruh, dah nggak usah sampo, nggak usah sabun, dah selesai. Yang penting udah suci. Syaratnya sudah terpenuhi. Kenapa? Niat. Yang kedua, wa inzalul mani. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Tapi dengan syarat, ini dikasih syarat oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti', yakni bisyahwatin. Keluarnya mani dengan syahwat. Karena ada orang keluar mani tanpa syahwat, penyakit. Ada kan? Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada orang naudzubillah keluar mani tanpa merasakan apapun. Mani, baunya bau mani, keluar mani enggak merasakan apa-apa. Maka itu berarti enggak wajib mandi dia karena penyakit. Tapi kalau keluar mani karena syahwat, naudzubillah misalnya dia onani, dia bermimpi misalnya ketika tidur, atau yang lainnya, maka tetap wajib apa? Wajib mandi. Karena dia telah junub. Inzalul mani, keluarnya mani dengan syahwat, maka dia wajib mandi. Ketika dia bermimpi, mimpi istilahnya dalam bahasa kita mimpi basah, maka wajib mandi. Yang ketiga, wal maut. Yang ketiga, mati. Mati wajib kita mandikan. Wajib apa ya ikhwan? Wajib kifayah. Wa thalatsatun takhtassu bihan nisa. Sedangkan 3 mandi yang khusus bagi wanita. Kalau ini tadi umum, laki dan perempuan.
Yang ketiga khusus bagi kaum wanita, wahia al-haid, mandi ketika suci dari haid. Naam. Kata Allah Azza wa Jalla, hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kata Allah Azza wa Jalla, jauhilah istrimu ketika dia haid. Jangan kamu gauli sampai dia bersuci. Makanya kalau dia suci dari haid, tunggu dulu, suruh mandi dulu baru boleh berhubungan. Jangan baru suci belum mandi sudah berhubungan, jangan. Itu termasuk barakallahu fikum adab syar'iyyah. Ketika dia suci dari haid, dia tidak cukup membersihkan kemaluan saja, mohon maaf, tapi dia wajib mandi dengan membasahi seluruh tubuhnya sebagai pertanda bahwa dia telah suci dari haid. Itu mandi khusus bagi kaum wanita. Kemudian wan nifas, mandi suci dari nifas. Yang biasa nifas ini darah keluar setelah al-wiladah, setelah melahirkan atau terkadang keguguran. Memang problemnya perempuan itu banyak. Problemnya perempuan itu banyak. Sampai akhirnya banyak hukum itu, terutama hukum haid, akhirnya kembali kepada wanita. Kadang-kadang gimana Ustadz, sudah 4 hari, sudah 5 hari kok keluarnya flek-flek aja begini, bagaimana ini hukumnya? Masya Allah, gimana mau dihukumi? Cuman pakai perasaan doang. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma barik lana, Allahumma arhamna, Allahumma shfi mardana, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan yang terakhir adalah wal wiladah, mandi setelah melahirkan. Naam, ini semua hal-hal yang mewajibkan orang mandi. Ada 6, yaitu yang pertama apa tadi ya ikhwan? Berhubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani dengan syahwat. Yang ketiga, apa tadi? Kematian. Yang keempat, suci dari haid. Yang kelima, suci dari nifas. Yang keenam, melahirkan. Wanita melahirkan. Naam, karena dia suci dari nifas setelah melahirkan ketika 40 hari, atau enggak mesti 40 hari. Karena ada obat sekarang untuk mempercepat keluarnya darah haid, darah nifas. Sehingga kadang baru 15 hari, baru 10 hari sudah bersih. Maka dia ketika bersih darah nifasnya sudah tidak keluar lagi, maka wajib bagi dia mandi, setelah itu salat. Setelah itu salat. Kadang-kadang perempuan tanya, Ustadz ini gimana darah yang keluar sebelum melahirkan? Darah yang keluar sebelum melahirkan. Dan itu problemnya juga bukan problem istri, problem suami juga, karena suaminya bingung. Sebelum melahirkan sudah keluar darah, ini gimana hukumnya? Itu juga pernah ditanyakan ke Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menjawab, kalau memang darah itu kemudian keluar dan ternyata dia langsung bersambung dengan bayi keluar, maka berarti hukumnya sudah darah nifas. Darah nifas. Maka berarti tidak perlu mengqadha salat ketika dia suci. Tapi kalau darah keluar misalnya 2 hari, 1 hari kemudian baru dia melahirkan, maka berarti tetap lebih aman dia salat. Lebih aman dia salat. Nah, dari pagi sudah merasakan kok kayak keluar flek gitu, zuhur lewat belum ada, asar lewat belum juga, sementara dia juga masih kuat, masih kayak merasakan ini, lebih aman sholat. Lebih aman apa? Lebih hati-hati kata beliau sholat. Kecuali kalau misalnya langsung nggak lama darah bayi keluar, itu berarti sudah dihitung darah nifas. Na'am, barakallahu fikum. Hah? Masuk Islam pada hakikatnya tidak wajib. Namun barakallahu fikum, para ulama yang mewajibkan. Nah ini perhatikan ya. Bedanya apa? Kalau kita mengatakan tidak wajib dengan yang mengatakan wajib. Yang namanya orang kafir itu kan tidak pernah menjaga najis.
Antum lihat nggak kadang-kadang sopir-sopir yang nggak tahu syariat, orang yang nggak tahu syariat, kencing kadang-kadang nggak cebok sama sekali, cuman sentil doang itu ujungnya, sentil-til masukin lagi udah. Jadi sekarang kalau misalnya dia dalam kondisi seperti itu masuk Islam, apa kita tidak wajibkan dia mandi? Wajib. Ini udah asar, kamu wajib mandi dulu. Kenapa saya wajib mandi? Kita tahu, nggak usah dijelaskan, wajib mandi. Mandi dulu. Nah, tapi kalau misalnya tahu bahwa dia habis mandi, kita wajibkan mandi lagi. Makanya yang rajih barakallahu fikum pada asalnya tidak wajib dia mandi, melainkan itu adalah perbuatan siapa ya ikhwan yang ditawan oleh kaum muslimin? Sumamah ibnu Ussal. Sumamah ibnu Ussal yang ketika dia masuk Islam, setelah dilepaskan ikatannya dari dalam masjid, dia kemudian keluar dari masjid berlari. Para sahabat mengira mau melarikan diri, ternyata dia lari ke kebun yang ada airnya, sumurnya, dia mandi di situ, kemudian dia kembali dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Namun tidak diperintah oleh Rasulullah, tidak banyak kaum muslimin yang masuk Islam, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini juga termasuk hal yang memang ta'umu bihil balwa, kata para ulama. Kalau seandainya wajib, maka niscaya akan masyhur riwayatnya, karena banyak orang-orang kafir yang dulu terus masuk Islam, musyrik terus masuk Islam. Tapi kan gak ada riwayat setiap orang masuk Islam kemudian mandi, masuk Islam kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mandi. La. Itu yang harus kami barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.